Haleluya, kembali Yesus kuatku menjumpai Anda dengan berita sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Waktu ini kami akan menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami percaya firman-Mu memberkati kami yang mendengar. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan bacakan ayat yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, kata menggugat berarti mendakwa atau mengadukan. Jadi siapa yang mendakwa orang-orang pilihan Allah? Tidak lain adalah si jahat, iblis. Iblis mendakwa orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah di hadapan Allah siang dan malam. Tetapi Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10b katakan, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis mendakwa kita orang-orang pilihan Allah. Tetapi firman Allah menghibur kita. Jangan takut. Haleluya. Karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Saudara, kita berterima kasih karena Yesus bukan saja penolong, tapi Dia adalah pembela. Walaupun musuh kita seperti awan yang berarak-arakan atau seperti semut yang beriringan, kita tidak perlu takut karena Allah yang membela kita. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ada ayat yang ke-16. Ada sebagian orang yang takut. Ingat masa lalu, ingat masa kelam karena dosa-dosa. Saudara-saudara, semua kita sudah berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Mika pasal 7 ayat 19, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi kalau Allah tidak ingat-ingat lagi dosa kita, mengapa kita harus ingat dosa-dosa kita? Saudara, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa." Jadi siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Dapatkah iblis menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak, karena kita orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah telah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang suci. Dia sudah kuduskan kita, bahkan Roh Kudus diurapi untuk hidup kita sehingga kita menjadi hidup yang berkemenangan. Haleluya. Bahkan orang jahat pun yang masuk keluar penjara, setelah dia percaya Yesus, dia bertobat, dia menjadi pemberita Injil. Dan berapa banyak orang yang telah percaya Yesus bukan melalui orang kudus, tapi melalui orang jahat yang percaya, orang jahat yang bertobat. Jadi puji Tuhan, siapa yang akan menghukum si penggugat? Siapa yang akan menghukum
Si pendakwa, jawabannya Yesus Kristus. Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita dan yang telah lunas dibayar. Yang kedua, Yesus Kristus yang sudah bangkit menjadi tanda bahwa penebusan yang dikerjakannya bagi kita telah diterima oleh Bapa. Haleluya. Yang ketiga, Yesus Kristus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi tanda bahwa karya Kristus yang telah menjadi perantara kita, yaitu menjadi pembela kita. Puji Tuhan, kita sungguh beruntung menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus. Haleluya. Jadi Kristus Yesus hanya menjadi pembela buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang telah menerima, yang mencari hadirat Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, pembelaan Tuhan tidak berlaku untuk mereka. Haleluya, kita berterima kasih karena Tuhan adalah pembela kita. Kita berterima kasih, Yesus adalah kuatku. Tetap kuat, tetap semangat di dalam mengiring Yesus. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan telah menjadi pembela kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya, ketika kami sakit, Engkau bukan hanya menjadi pembela, Engkau juga menjadi dokter kami. Saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang sedang dalam pergumulan. Sebagaimana kami telah mendengar firman Tuhan, Engkau datang menebus kami, Engkau datang untuk menopang kami, membawa kami kepada kekekalan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kemenangan buat mereka yang dalam pergumulan. Berikan kesembuhan buat mereka yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka semua yang mendengar acara firman Tuhan. Biar kami diberkati, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.